Mbak Happy Bu, Mbak Esa, Happy Bu, Mbak Siva, nah Mbak Tutis, untuk Bu, selanjutnya. Karena ternyata masih ada yang ngantuk ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila terlebih dahulu. Oh, bisa berdiri semua ya. Ayo. Di dalam pantangan, siapa hidup memiliki peran masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan bahannya sendiri. Mereka ada kala berada di latarnya. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan bahannya sendiri, sehingga dibutuhkan atau perawatan sebagai bahan. Konsumen yang mengandung bahan disebut helper. Susu sapi, kuda, dan lain disebut helper. Dari video tadi apa yang sudah kalian pelajari? Tadi ada peristiwa ada tantangan pada ekosistem sawah yang meliputi jagung, dimakan tikus, terus disebut herbivora dan terakhir mereka. Lanjut.
membedakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, dalam suatu rantai makanan itu terdapat makhluk hidup yang punya peran sebagai produsen, konsumen, dan juga dekomposer atau pengurai. Nah, ini ada contoh eksperimennya, yaitu rumput dimakan kelinci, terus kelinci dimakan elang. Nah, rumput di sini itu sebagai produsen, terus kelinci sebagai konsumen tingkat 1, dan elang itu sebagai konsumen tingkat 2. Nah, untuk komponen rantai makanan itu kan ada 3. Yang pertama ada produsen. Jadi produsen itu ada organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya itu ada tumbuhan hijau. Terus ada konsumen, itu dibagi jadi 3. Ada konsumen tingkat 1 atau primer. Itu biasanya hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Terus ada konsumen tingkat 2 atau karnivora. Itu biasanya hewan yang memakan daging. Terus yang terakhir itu ada konsumen tingkat 3 atau tersier. Itu merupakan predator atau puncak dalam ekosistem. Nah, yang terakhir dalam rantai makanan itu akan terjadi dekomposer atau diuraikan. Ini merupakan di mana hasil penguraian ikan itu bercampur dengan tanah untuk membentuk humus. Nah, ini ada contoh rantai makanan di ekosistem darat. Ini ada padi berperan sebagai produsen, terus ada tikus sebagai konsumen primer yang memakan padi, terus ada ulat sebagai konsumen sekunder yang memakan tikus, terus ada elang konsumen puncak sebagai untuk memakan ulat, dan yang terakhir itu pengurai untuk menguraikan sisa makhluk hidup agar unsur darah kembali ke tanah dan diserap tumbuhan. Ini ada contoh rantai makanan di ekosistem laut, ada fitoplankton, terus dimakan zooplankton, terus hewan yang berukuran kecil seperti ikan kecil, lalu ikan kecil itu dimakan burung pelikan. Nah, ini di ekosistem hutan itu ada produsennya, ada pepohonan atau rumput. Terus konsumen 1 itu dimakan rusa. Nah, rusa nanti dimakan dan lalu harimau nanti akan diuraikan oleh bakteri. Nah, selanjutnya itu ada jadi makanan. Itu ada contoh jadi makanan. Jadi makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di dalam suatu ekosistem. Nah, jadi makanan ini semua rantai makanan dalam suatu ekosistem, di mana setiap organisme dalam suatu ekosistem menempati tingkat atau posisi tropik tertentu dalam rantai atau jadi makanan. Nah, untuk tingkatan trofiknya itu ada trofik 1, yaitu ada produsen primer. Nah, pada trofik 1, spesies itu bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan melalui fotosintesis atau reaksi kimia. Terus trofik kedua itu ada konsumen primer. Itu adalah spesies yang memakan tumbuhan secara langsung. Contohnya itu ada tikus, kambing, dan lain sebagainya. Terus ada trofik ketiga itu konsumen sekunder, di mana pada jaring-jaring makanan merupakan bagian binatang yang memakan hewan di trofik 2, seperti burung hantu atau ular yang memakan tikus. Nah, untuk trofik yang terakhir itu ada trofik 4 adalah konsumen tersier. Ini merupakan spesies yang memakan binatang di trofik 3. Dengan kata lain, ini merupakan predator atau puncak dari makanan, puncak dari rantai makanan. Nah, ini ada contoh dari makanan. Di sini tumbuhan hijau itu berada di tingkat trofik 1. Selanjutnya trofik 2 itu diisi oleh herbivora seperti kelinci dan juga kambing. Nah, tikus di sini ternyata dimangsa oleh 3 jenis hewan, yaitu karnivora, ada ulat, burung hantu, dan juga kelinci. Terus ada yang ketiganya itu berada di trofik 3. Nah, kelinci itu nantinya akan diburu oleh serigala dan juga harimau atau kucing liar. Nah, mereka juga menempati trofik 3. Kemudian ada kambing yang nantinya diburu oleh serigala dan posisinya berada di trofik 3. Terus ada burung pemangsa itu nanti memakan ular dan berada pada trofik 3. Dan yang terakhir itu ada singa sebagai puncak dari predator. Nah, selanjutnya ini Ibu ada diuraikan rantai makanan. Ini ada beberapa ekosistem, ada ekosistem sawah, laut, sungai, dan juga hutan. Nah,
itu sebagai produsen, terus dalam konsumen 1, kata konsumen 2, ular konsumen 3, terus ini elang itu predator, dan yang terakhir nanti akan diuraikan oleh Jonas. Kira-kira ada yang mau masuk nggak menjelaskan salah satu saja? Mbak Asfi bisa maju. Jelasin. Ini apa? Ekosistem hutan. Ini ada rumput dimakan kambing, lalu kambing dimakan serigala, lalu serigala dimakan harimau, dan harimau diurai-urai oleh bakteri. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kasih Mbak, kasih Bu. Oke, karena pemakaran materi sudah selesai, kita speaking sebentar ya, bisa berdiri semuanya. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKM. Nah, di LKM ini ada beberapa soal. Nanti kalian menentukan, mengurutkan dari proses rantai makanan. Terus ada menyebutkan, ini misal tikus sebagai konsumen 1. Terus ada jari-jari makanan, nanti kalian juga menyebutkan perannya. Misal ada kupu-kupu sebagai konsumen tingkat 1. Yang terakhir nanti membuat proyek sederhana buka rantai makanan. Nah, nanti bisa dibikin seperti ini. Ibu bacakan ya. Untuk pengerjaan FKM dan pembuatan proyek, Ibu kasih waktu selama 10 menit. Oke, sudah selesai semua kan? Udah. Nah, bisa maju untuk perwakilan kelompok. Untuk mempresentasikan hasil proyek sederhana dan juga pengerjaan LKM. Ya, untuk kelompok 1 bisa dijelaskan pengerjaannya. Ini yang pertama disuruh menyusun rantai makanan. Di sini ada rumput dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh kata dimakan oleh ular dimakan oleh dua ikan. Terus di sini ada rantai makanan juga. Pagi berulang sebagai produsen, itu sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3, dan jamur sebagai kelompok 1. Untuk kelompok 2 bisa dijelaskan dari makanan.
Jadi yang pertama kalau di kupu-kupu ini tuh terkena sebagai konsumen tingkat 1, lalu kakak itu konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3. Selanjutnya adalah kalau konsumen tingkat 3 dan konsumen tingkat 4. Ada pohon 2 ini terkena sebagai produsen, lalu ada pada itu konsumen tingkat 3, dan yang terakhir ada ular itu konsumen tingkat 3. Tadi kan kalian membentuk dengan makanan nih, bisa kita kasih apa yang berbeda. Nah ini aku tuh bikin rantai makanan ekosistem hutan. Yang pertama itu produsen itu rumput, terus konsumen satunya kelinci, terus konsumen 2-nya rubah, selanjutnya konsumen 3-nya harimau, lanjut pengurainya jamur. Untuk kelompok 1, apa lagi? Aku bikin ekosistem di laut. Nah yang pertama ini ada kawan-kawan sebagai produsen, terus jumlah sebagai konsumen 1, yang kecil sebagai konsumen 2, yang besar sebagai konsumen 3, dan yang sebagai pengurai. Ikan anak kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren! Wow, keren! Ini di komputer ya, Bro? Oh iya benar. Baik, karena tadi udah mengajarkan KKM yang belajar tentang makanan, selanjutnya kita ada penguatan nih dengan mengajarkan kuis. Bisa 3 orang yang maju. Proses makan makan yang dapat yang disebut peran bakteri dalam makanan adalah Pengurai. tingkatan yang memiliki energi banyak adalah jika populasi kata menurun maka populasi bakteri akan meningkat. Apa? Yuk, yang termasuk produsen dalam makanan apa? Menurut dalam kurung kucing, berdasarkan halaman tersebut, tangan kucing sebagai perikanan sudah ada klasifikasi yang lain. Kita silakan. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, karena tadi kan kita udah penguatan materi ini dengan mengajarkan kuis, selanjutnya mengajarkan soal evaluasi ya. Baik, untuk mengerjakan soalnya apakah sudah selesai semua? Sudah. Bisa dikumpulkan ya. Baik, koreksi selesai. Baik, sudah dikoreksi tadi. Jadi nanti untuk nilai-nilai yang di bawah KKTP akan mengerjakan remedia. Terus untuk nilai-nilai yang di atas KKTP nanti langsung mengerjakan soal pengayaan ya. Baik, setelah melalui proses ini, kira-kira apa yang sudah kalian pelajari di sini? Makanan, apalagi tadi ciri-ciri makanan, terus ada interaksinya dalam ekosistem. Nah, terus kita refleksikan ya, apa yang kalian pelajari tentang interaksi antar komponen dalam ekosistem? Tadi kan ada beberapa komponen nih, ada produsen, terus ada konsumen, dan juga dekomposer. Nah, itu terjadi proses makan dan dimakan. Terus bagaimana sih cara kita menjaga keseimbangan ekosistem di
tidak menebang pohon di hutan itu juga sebagai salah satu bentuk menjaga ekosistem di lingkungan hutan.